Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arifah Lutfi Priandari dengan NIM 22811334051 dari Prodi D4 Administrasi Perkantoran Universitas Negeri Yogyakarta. Seperti yang kalian ketahui, saat ini kasus gagal ginjal akut menjadi masalah yang cukup serius di negara kita. Gagal ginjal akut misterius yang terjadi pada 152 anak di Indonesia menurut Ikatan Dokter Anak Indonesia telah muncul sejak Januari hingga September 2022. Gagal ginjal akut atau acute kidney injury adalah sebuah sindrom yang biasanya ditandai dengan munculnya gangguan fungsi ginjal dalam mengatur komposisi cairan dan elektrolit tubuh. Tak hanya itu saja, tapi juga terjadi gangguan saat pengeluaran produk sisa metabolisme yang terjadi secara tiba-tiba dan berlangsung cepat. Penyebab dari penyakit ini sendiri masih belum diketahui pasti. Pasalnya, berdasarkan pengamatan yang dilakukan, kondisi gangguan ginjal yang terjadi lebih cepat dari kasus-kasus yang pernah ditemukan sebelumnya. Penyakit gagal ginjal akut misterius ini dilaporkan memang lebih cepat membuat anak mengalami kondisi yang buruk dan kerap terjadi secara tiba-tiba. Namun, tetap disertai dengan beberapa gejala seperti demam dan diare. Bahkan lebih parahnya, di beberapa kasus ada juga yang mengalami gangguan saluran napas dan muntah. Beberapa gejala gangguan ginjal akut misterius pada anak yang banyak dilaporkan sampai saat ini adalah diare, demam, intensitas buang air kecil menurun, batuk pilek, kejang, dan badan membengkak. Kasus gagal ginjal anak misterius ini sempat diduga masih berkaitan dengan COVID-19, di mana IDAI memiliki dugaan bahwa kasus ini berkaitan dengan misc yang disebabkan oleh infeksi dari COVID-19. Tetapi pada kenyataannya, berdasarkan analisis kasus beberapa penderita penyakit ini telah dinyatakan negatif COVID-19. Pada umumnya, gagal ginjal anak misterius ini merupakan efek lanjutan dari kehilangan cairan dalam waktu singkat pada anak-anak, di mana mereka kekurangan cairan akibat terkena diare yang juga disertai dengan dehidrasi cukup parah. Seringkali juga terjadi bersamaan dengan kondisi lain yang dapat menimbulkan pendarahan hebat seperti demam berdarah, artinya biasanya terjadi bersamaan dengan kondisi lainnya, tidak terjadi sendiri. Pada pasien dengan gagal ginjal anak misterius ini ditemukan adanya infeksi lain yang muncul bersamaan, seperti infeksi leptospirosis, virus CMV, virus HIV, rotavirus, legionella, E. coli, dan sebagainya. Namun, sampai saat ini penyebab pastinya belum konklusif. Berikut beberapa hal yang perlu diupayakan sebagai orang tua, yaitu yang pertama, ajak anak rutin beraktivitas fisik secara teratur untuk meningkatkan sirkulasi sel imunitas atau kekebalan. Yang kedua, memenuhi kebutuhan cairan tubuh anak karena air sangat penting untuk mempertahankan fungsi ginjal. Yang ketiga, batasi asupan gula karena konsumsi gula berlebihan dapat meningkatkan risiko mengalami diabetes dan membebani fungsi ginjal anak. Yang keempat, batasi asupan gula karena kandungan gula tinggi dapat membuat tubuh anak menahan lebih banyak air, meningkatkan tekanan darah, dan membebani ginjal. Yang kelima, pertahankan berat badan anak tetap ideal dengan mencegah penumpukan lemak karena masukan kalori berlebih. Dan yang keenam, periksakan anak secara rutin ke dokter langganan terlebih jika anak sedang mengeluarkan gejala klinis di atas. Berdasarkan banyaknya kasus terjadi di tanah air yang meresahkan warga masyarakat, sehingga pemerintah melalui Departemen Kesehatan bekerjasama dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan sedang melakukan penyelidikan terkait kandungan dalam obat sirup serta melakukan inspeksi ke apotek-apotek. Dari banyaknya kasus gagal ginjal akut yang terjadi, pemerintah hadir dengan mewujudkan nilai kemanusiaan dalam mencari permasalahan dan mencarikan solusi obat terhadap kasus gagal ginjal yang ada di negara kita. Demikian yang dapat saya sampaikan, banyak kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.